Ya pemirsa, kita akan segera mendiskusikan ya situasi terkini di Selat Hormuz ataupun juga di kawasan Timur Tengah dengan dua narasumber. Satu diantaranya hadir di studio pada pagi hari ini ada Mas Pizarro Ghazali Idrus, analis Timur Tengah. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Dan melalui sambungan Zoom saat ini berada di Armenia ada Mbak Aisyah Kusuma Somantri, senior analis Indo-Pacific Strategic Intelligence. Selamat pagi waktu tanah air, Mbak Aisyah. Selamat pagi, Mas dan Mbak. Terima kasih. Istirahatnya kami minta gangguannya sejenak ya. Karena ini ada hal baru yang kemudian bisa menjadi perhatian. Saya mau ke Mas Pizarro terlebih dahulu. Mas Pizarro, Amerika Serikat membingkai proyek kebebasan atau proyek Freedom ini sebagai mungkin dikatakan untuk kebebasan navigasi. Tapi faktanya ini pengerahan militer yang cukup masif di wilayah sensitif malah. Ini apa maksudnya sebenarnya? Iya, kalau kita lihat Trump tampaknya ingin mengpanaskan, mengeskalasikan situasi terbaru di Selat Hormuz. Karena kalau kita sekarang kan deadlock, terbukti blokade, seperti kita udah banyak prediksi ya, blokade Hormuz kepada Iran, itu tidak akan pernah benar-benar mencekik Iran. Ya, terbukti kan sudah dilakukan beberapa pekan ini, hampir kita lihat Iran itu tidak benar-benar terdampak, walaupun memang ada masalah ekonomi di internal Iran gitu. Dan ini yang kemudian akhirnya Donald Trump mencoba melakukan manuver baru untuk melakukan provokasi. Kenapa saya katakan provokasi? Menurut saya sekarang, Trump ini butuh alasan yang sangat kuat untuk kemudian memulai perang. Selama ini kan dia tidak memiliki argumentasi yang kuat di depan Kongres atau publik Amerika Serikat untuk memulai perang baru dengan Iran. Nah, dengan kemudian dia mengatakan ingin melakukan dalam tanda kutip evakuasi paksa kapal-kapal yang ada di Selat Hormuz, ini sebenarnya pancingan kepada Amerika Serikat untuk kemudian memulai perang baru dengan Iran. Karena pasti Iran akan melakukan serangan kepada Amerika Serikat. Dan kemudian serangan ini nanti akan dijual oleh Donald Trump kepada publik Amerika Serikat, kepada Kongres, bahwa kita sudah diserang. Bahwa kita kemudian sudah mengalami serangan terhadap kapal-kapal militer kita, dan kemudian nanti ini coba didorong kepada Kongres untuk kemudian mengetok palu bahwa perang itu kemudian disahkan untuk. Tapi apakah peserta Kongres itu bisa tertipu dengan tipu muslihat seorang Trump ini begitu? Iya, karena kalau kita lihat gini, secara umum secara umum kita lihat ya, kritikan-kritikan terhadap Donald Trump hanya lahir pada orang-orang Partai Demokrat. Tetapi yang mayoritas Partai Republik kalau kita lihat itu masih mendukung Trump. Bahkan misalkan Lindsey Graham itu malah mengkritik War Power Resolution yang dibilang itu membatasi hak presiden untuk melakukan peperangan seperti itu. Itu ada sayap-sayap seperti itu di Partai Republik. Ini kan membuktikan bahwa konservatisme perang itu masih kuat di DNA-nya tokoh-tokoh Partai Republik itu. Jadi mungkin kalau kita yang sangat anti perang, kita yang kritik kepada Trump, mungkin ini tidak masuk. Tetapi Trump seperti ingin mendapatkan ketegasan dari Kongres bahwa Trump itu bisa kemudian melakukan peperangan dengan dalih ini. Karena ini kalau kita dalam presiden di Amerika Serikat itu pernah terjadi ketika perang Vietnam. Dulu misalkan Presiden Lyndon Johnson yang itu melakukan provokasi di Laut Vietnam Utara, kemudian diserang oleh pasukan Vietnam, oleh kapal-kapal Vietnam, yang walaupun serangan itu debatable. Apakah serangan itu benar-benar signifikan dan skala besar, tapi toh ini dijual sama Johnson kepada Kongres. Bahwa kapal-kapal kita di Vietnam Utara yang sedang melakukan patroli sudah diserang oleh Vietnam. Dan Kongres waktu itu kan ketuk palu. Ketuk palu ya. Gitu ya. Anda boleh kemudian melakukan serangan, itu Tonkin Gulf Resolution, dikeluarkan tahun 64, yang itu nanti akan menjadi dasar perang Vietnam. Johnson kemudian memakai dalih ini, dan dalil ini kemudian untuk mengirim ratusan ribu pasukan ke Vietnam untuk melakukan perang kepada Vietnam seperti itu. Jadi ini udah pernah ada presidennya, dan bukan tidak mungkin ini juga ingin dipakai walaupun konteksnya mungkin berbeda. Vietnam dengan Iran, tetapi irisannya itu agak-agak mirip-mirip gitulah. Ya kan Trump ini kan pintar dia memprovokasi. Nah, saya kira seperti itu. Artinya di Kongres inilah Trump berharap sekali agar ada dana lanjutan ya. Betul. Kan sekarang deadlock nih. Setelah 60 hari perang lanjut atau tidak, negosiasi atau tidak, ini kan agak deadlock gitu ya. Dan kemudian saya kira Trump itu butuh perang baru ya. Dia sudah ada kapal-kapal di situ. Jangan lupa rudal hipersonic pun juga udah digeser ke Timur Tengah. Kan cuma punya 8 biji itu Amerika Serikat gitu ya. Dan kalau ini sudah dikerahkan, ini kan sebagai pesan kepada Amerika Serikat, kepada Iran, bahwa mereka siap melakukan eskalasi perang terbaru. Ini menciptakan konflik permanen dong di Teluk kalau seperti ini. Betul. Bahkan kalau kata sekarang udah jadi konflik di kawasan. Iran kemudian melakukan respon serangan kepada Uni Emirat Arab gitu ya. Kemudian Saudi juga kemudian udah melakukan kritik dan terjadi ketegangan. Dan memang kalau menurut saya, kalau begini terus memang, dan kedua-duanya itu keras ya, memang potensi untuk melakukan perang terbuka itu akan sangat luas, potensinya itu akan sangat besar itu terjadi. Tapi memang kan pernyataan beberapa petinggi militer Iran sendiri pun juga istilahnya sudah bersiap ya. Betul. Bahkan sudah ada juga ancaman-ancaman yang dilancarkan atau yang dilontarkan. Saya bergeser ke Mbak Aisyah. Mbak Aisyah,
sebagaimana data dari Mas Pizarro tadi bahwa yang terbaru itu adalah Iran menyerang salah satu validitas minyak, bisa dikatakan seperti itu, yang ada di Uni Emirat Arab. Apakah Iran ini tidak membaca strategi Trump yang memaksa Iran untuk melakukan sesuatu sehingga ada alasan oleh Trump di Kongres itu agar perang ini bisa kemudian dilanjutkan dengan turunnya atau dikucurkannya lagi anggaran untuk militer Amerika Serikat? Ya, saya kira Iran masih tetap dengan strateginya yang awal, yaitu adalah waging war on global economy. Jadi setiap kali Amerika Serikat ini melakukan sebuah serangan ya, Iran ini akan terus membalas dengan melakukan retaliasi ke negara-negara yang dianggap sebagai proksi Amerika Serikat. Dan itu kan sebenarnya membuat perekonomian semakin tercekik nantinya. Dan kita tahu sekarang harga minyak itu masih belum turun ke harga normal ya, meskipun kemarin kita tahu bahwa ada tanda kutip nih ceasefire yang ditetapkan secara sepihak oleh Amerika Serikat. Nah, saya kira di sini Iran ini berusaha untuk kemudian menekan lebih jauh dari Amerika Serikat ya, sehingga sebenarnya tujuan akhir Iran yang tadinya hanya bertahan ya, mempertahankan rezimullah, itu kemudian bergeser menjadi menciptakan tekanan ekonomi yang sangat besar untuk Amerika Serikat, sehingga at some point nanti Donald Trump ini bisa diimpeach oleh Kongres gitu. Nah, tetapi permasalahannya kita lihat kedua negara ini kan saat ini itu terjebak dalam yang namanya adalah security dilemma di dalam game teori. Jadi dua-duanya ini sama-sama kemudian tidak mau stand down, meskipun ya ada keinginan untuk bisa melakukan negosiasi. Permasalahan utamanya itu adalah pertama ini red line yang tidak ketemu di antara kedua negara, lalu yang kedua ini adalah ya kepercayaan, trust deficit yang masih ada dan kemudian lingering di dalam konflik ini. Nah, menariknya kemudian kita lihat nih Amerika Serikat ini kan dari kemarin meminta untuk bisa melakukan negosiasi dan dia melakukan coercive diplomacy untuk bisa terus menekan Iran ke meja perundingan. Sementara Iran jelas stance-nya bahwa dia tidak akan melakukan perundingan dengan tetap adanya tekanan dan ancaman dari Amerika Serikat. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya nggak ketemu nih, mismatch di antara Amerika Serikat dan Iran gitu. Nah, ketika itu terjadi, maka kemudian trust defisitnya akan semakin besar dan kemudian kedua negara ini pada akhirnya memilih untuk menaiki tangga eskalasi ya, dibandingkan untuk stand down, turun ya, melakukan confidence building measure dan ya melakukan trust building di antara keduanya gitu. Jadi pilihannya adalah itu, karena dua-duanya nggak mau sebenarnya nanti yang terjadi adalah salah satunya itu terus menaiki tangga eskalasi sementara dia diam saja gitu ya. Itu yang paling merugikan untuk mereka. Nah, saat ini yang kita lihat sebenarnya baik Amerika Serikat maupun Iran ini agak bingung untuk keluar dari dari konflik ini gitu, karena ketika mereka memutuskan untuk bisa mengurangi tensi ya, sementara salah satunya ini terus menaiki tensi, maka nanti ya mereka akan mengalami kerugian di sini. Nah, saya rasa sebenarnya yang kita lihat di sini ya, sekarang Amerika Serikat itu melakukan strategi-strategi yang membuat sebenarnya Iran ini to some extent ya, mungkin semakin marah dia, semakin keras gitu ya. Tetapi di sisi lain sebenarnya apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat kepada Iran ya untuk bisa melepaskan tadi kapal-kapal yang disandra oleh Iran di Selat Hormuz itu sebenarnya merupakan strategi yang melukai Amerika Serikat sendiri secara tidak langsung, secara ekonomi ya, dan tekanan politik di dalam negeri. Oke. Mbak Aisyah, kalau kita lihat jika ya Amerika Serikat ini berhasil katakanlah mengamankan Selat Hormuz, apakah itu berarti bahwa de facto militarisasi jalur dagang internasional ini dipegang oleh satu negara? Tapi nanti ya Mbak Aisyah dijawab usai jeda. Gabung melalui sambungan Zoom, ada Hisham Shidki, warga negara kita yang ada di Teheran, Iran. Selamat pagi, Assalamualaikum, Mas Hisham. Waalaikumsalam, selamat pagi, Mas. Ya, Mas Hisham, perkembangan terbaru apa, Mas Hisham? Kalau kita di tanah air mengikuti juga pemberitaan ya, ini Iran kabarnya melancarkan serangan dengan rudal-rudalnya ke negara kawasan. Salah satunya adalah UAE atau Uni Emirat Arab gitu, yang menyasar fasilitas minyak di sana. Bagaimana informasi yang ada di sana mengenai hal ini? Baik, yang pernah kita ketahui juga, dapat informasinya yang telah kita ketahui bahwa baru-baru ini, kemarin ini, Iran sendiri menyerang terhadap pangkalan atau pelabuhan di UEA, di mana di situ sebelum menyerang ke sana ada situs atau mungkin ada pertas namanya Hanzele,
dia itu atau program itu meretas pelabuhan di situ dan menemukan banyak sesuatu yang mencurigakan, dan di situ pelabuhan tersebut berkaitan dengan Amerika seperti itu. Lalu ketika informasinya telah didapat yang berupa jalur minyak pipa yang ada di pelabuhan tersebut, informasinya langsung disampaikan terhadap IRGC atau keamanan di laut tersebut. Lalu Iran sendiri menyerang terhadap pelabuhan tersebut. Diinformasikan melalui Tehran News, di situ disebutkan 4 rudal, namun 3 rudalnya itu dicegat dan 1 baru bisa sampai terhadap pelabuhan itu. Lalu dari pihak Amerika sendiri mengatakan bahwa itu menolak bahwa itu adalah pelanggaran gencatan senjata. Dari masyarakat sendiri perihal Hormuz di sini, sebenarnya dari masyarakat di sini saya pernah datang ke salah satu kerumunan mereka bahwa mereka tidak ingin adanya gencatan senjata jika gencatan senjata itu hanya berlaku beberapa hari atau mungkin beberapa bulan. Tapi kalau seandainya gencatan senjata atau mungkin pemberhentian penembakan atau tembakan tersebut itu bisa selamanya dan permanen, baru masyarakat sendiri setuju. Seperti itu. Oke, Well Sisam, artinya masyarakat sendiri malah lebih memilih untuk memegang teguh kedaulatan negaranya ya. Artinya lanjut saja perangnya asal tidak usah terjadi Amerika yang kemudian mengambil kedaulatan Iran sendiri. Betul. Ya, pada waktu itu memang saya datang ke pawai atau aksi dari masyarakat tersebut di Medan Inkilab di Tehran itu. Mereka bahkan menulis spanduk lah seperti itu, tidak ada gencatan senjata bagi musuh kalau seandainya itu hanya sementara. Terlebih kita ketahui bahwa Amerika di sini itu yang tidak konsisten lah seperti itu kan. Makanya pas waktu beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, Iran sendiri mengajukan 3 tahap itu kan. Yang pertama, jika seandainya di situ diyakini mampu, maksudnya tidak satu itu diyakini, dipercayai, maka lanjut ke tahap selanjutnya seperti itu. Namun kalau seandainya itu tidak berlaku, yang kita ketahui bahwa Amerika sendiri atau Trump sendiri itu tidak konsisten terhadap ucapannya seperti itu. Lalu dari masyarakat sendiri tidak yakin kalau seandainya itu hanya gencatan senjata sementara. Namun di satu sisi ini masyarakat tetap patuh terhadap pemerintahan, terhadap Republik Islam itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintahan sendiri ingin mencapai gencatan senjata dan melakukan negosiasi. Dan setelah itu, kemungkinan juga masyarakat sendiri akan setuju terhadap pemerintahan itu sendiri jika terjadi gencatan senjata secara permanen. Baik, Mas Hisam, itu informasi dari Anda ya, yang memang Anda rangkum dari beberapa sumber begitu di Teheran, Iran. Betul. Saya bergeser ke New York, Amerika Serikat, bersama dengan rekan kami Yandri Subekti di sana. Kalau mendengar tadi pernyataan dari masyarakat Iran ya Mas Yandri ya, sepertinya ini cukup serius kami menganggapnya, karena dari pemberitaan terbaru juga sebagaimana dari informasi kantor berita Fans ya, ini kabarnya ada kapal patroli Angkatan Laut Amerika Serikat yang menjadi sasaran serangan rudal Iran karena dianggap ini memasuki atau mengabaikan peringatan untuk menjauhi Selat Hormuz. Ini nyata ini, Iran menyerang kedaulatan Amerika Serikat berupa kapal perangnya. Apa sikap Amerika terkait dengan hal ini? Mungkin Mas Yandri. Iya, Arif Fadil dan pemirsa TV One Serana, selamat malam di Kota New York. Hari ini hari Minggu pukul 9 malam. Trump sebelumnya juga telah mengancam ke Iran apabila dalam Project Freedom ini khususnya, yaitu proyek ataupun operasi militer kemanusiaan Amerika Serikat untuk mengawal membebaskan kapal-kapal komersil maupun tanker yang terjebak di kawasan Selat Hormuz ini. Dan Trump menyatakan bahwa apabila ada penyerangan ataupun pengeboman ataupun serangan terhadap kapal Amerika Serikat di kawasan tersebut atau dalam proyek Freedom tersebut, maka Iran akan dilenyapkan ataupun istilahnya
Iran akan dilenyapkan dari muka bumi. Ini adalah ancaman yang cukup keras, dalam artian Amerika Serikat tak akan segan-segan untuk menghancurkan ataupun menggelar operasi militer ataupun mengebom seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Dan memang proyek Freedom ini sangat beresiko sekali, banyak pihak mengkhawatirkan, bahkan di dalam Amerika Serikat sendiri pun mengkhawatirkan akan terjadinya konflik ataupun operasi militer atau peperangan terbuka kembali, karena pasalnya di dalam proyek Freedom ini kapal Amerika Serikat akan mengawal kapal-kapal yang terjebak, diperkirakan ada sekitar 850 kapal, dan dalam pengawalan tersebut melintas di kawasan yang menurut Iran adalah merupakan kawasan teritorial dan juga sangat berdekatan sekali dengan wilayah negaranya, dan Iran menganggap bahwa dan mengklaim bahwa Amerika Serikat adalah sebagai pembajak atau tindakan pembajakan di mana mengabaikan kedaulatan Iran, dan Iran pun juga akan mengancam apabila militer Amerika Serikat atau kapal Amerika Serikat tersebut memasuki kawasannya, maka Iran pun juga tak akan segan-segan melakukan tindakan militer. Dan tadi memang hari pertama ini menurut Amerika Serikat cukup berhasil karena sejumlah kapal, kurang lebih ada 3 kapal yang kami dapat informasi, yaitu kapal berbendera Amerika Serikat dan juga kapal tanker berafiliasi dengan Inggris ini berhasil dikawal melewati melintas kawasan yang sangat dekat sekali dengan teritorial Iran, dan sejumlah kapal Iran pun melakukan patroli di dekat konvoi ataupun kapal Amerika Serikat tersebut sebagai tindakan provokasi. Dan dari informasi yang kami peroleh juga sempat terjadi insiden penembakan terhadap sejumlah kapal Iran, dan juga ada adu tembak di antara kapal-kapal Iran dan juga dengan Amerika Serikat. Namun dari pihak Amerika Serikat tidak ada korban jiwa, dan sebaliknya di Iran menurut informasi yang kami pun ada korban jiwa. Dan ini adalah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan sekali, di mana nantinya akan timbul atau pecah kembali peperangan terbuka. Di Kongres pun juga operasi Project Freedom ini juga mendapat terbagi belah dari Kongres. Ada yang mendukung, di mana yang mendukung yang terdiri ataupun dari kelompok Republik ini memuji atau langkah yang diambil Gedung Putih ini sangat cerdas, menunjukkan bahwa Amerika Serikat sangat tegas tidak ingin diremehkan oleh Iran, dan juga ingin kawasan tersebut bisa bebas kembali dari hambatan, sehingga kapal-kapal ataupun aliran energi termasuk di antaranya adalah minyak dan gas ini bisa lancar kembali. Dan juga kabarnya dari Partai Republik juga akan mendorong untuk menyetujui penambahan anggaran untuk militer Amerika Serikat. Namun di satu sisi sejumlah petinggi Partai Demokrat mengecam akan apa yang dilakukan ataupun Project Freedom ini, karena ini adalah merupakan langkah provokasi dari Amerika Serikat sehingga dikhawatirkan akan timbul pecah peperangan kembali, dan tentunya akan memerlukan biaya yang sangat besar dan juga sangat membahayakan bagi sekitar 15.000 pasukan Amerika Serikat yang berada di kawasan, dan juga langkah yang diambil ini tidak tanpa izin dari Kongres. Dan juga demikian juga di Dewan Keamanan PBB, Tiongkok maupun Rusia mengajukan keberatan dan juga mengecam akan tindakan tersebut, dan juga nanti rencananya akan ditindaklanjuti beberapa hari ke depan di Dewan Keamanan PBB. Kembali ke studio, Arif Fadil dan Ana Baik, Dewa. terima kasih laporan dari New York, Amerika Serikat yang disebutkan. Sebelumnya juga ada Hisam Sidki, warga negara Indonesia di Teheran, Iran. Selamat kembali bertugas, hati-hati selalu, jaga selalu kesehatan. Terima kasih. Ya, kita masih bersama dengan Mas Pizarro Ghazali Idrus dan juga Mbak Aisyah Kusuma Sumantri. Tapi kita jeda dulu ya Mas, kita lanjutkan diskusi kita, dialog kita Mbak Aisyah usai jeda periode berikut. Tetaplah bersama kami. Kami ajak Anda pemirsa melanjutkan dialog dengan Mbak Aisyah, dengan Mas Pizarro juga. Tapi saya mau ke Mbak Aisyah. Mbak Aisyah, tadi pertanyaan yang sempat menggantung adalah kalau Amerika Serikat ini berhasil mengamankan Selat Hormuz, artinya apakah de facto militerisasi jalur dagang internasional oleh satu negara? Karena kita lihat dampaknya apalagi ke negara-negara Asia yang bergantung pada minyak dari negara-negara Teluk. Ya,
Terima kasih. Nah, ini menarik sekali karena kalau kita lihat di sini memang sejak awal ya, ini kan ada operasi economic fury yang dilakukan untuk bisa menekan perekonomian Iran. Dan memang Iran ini meskipun masih bisa bernafas sebenarnya di tengah blokade ini, memang mengalami sebenarnya tekanan ekonomi yang cukup signifikan. Misalnya saja sebenarnya ini blokadenya itu memakan lebih dari 40% dari total GDP dari Iran ya. Lalu kemudian kita lihat juga dari segi pertumbuhan ekonomi itu juga menghambat sekali Iran dalam membiayai ya operasional di dalam negeri Iran serta kemudian pembiayaan perangnya. Jadi sebenarnya blokade ini cukup berdampak meskipun ya tadi Iran ini masih bisa bernafas dan sebenarnya Iran ya masih bisa memiliki kapasitas untuk bisa menerima punishment sebenarnya dari dalam negerinya karena rezimnya ini ya memiliki resiliensi yang cukup kuat. Nah, tetapi di sisi lain ya kita lihat juga sebenarnya Amerika Serikat ini juga mengalami tekanan luar negeri dari negara-negara yang ada di level internasional, khususnya kemudian negara-negara aliansinya yang sangat terdampak dengan naiknya harga-harga energi serta barang-barang kritikal yang dipakai untuk kebutuhan industri dan kebutuhan masyarakat sehari-hari gitu ya. Apabila kemudian Amerika Serikat berhasil nih misalnya melakukan ya Freedom Project ini ya, kemungkinan besar mungkin ya Iran akan kehilangan leverage-nya dalam kemudian melakukan titik tekan gitu ya, karena Iran ini sebenarnya karena dia tidak punya sebenarnya kemampuan untuk bisa menekan secara nuklir seperti Amerika Serikat ya, yang kemarin sebenarnya menekan secara eksistensial threat kepada Iran mengenai nuklir gitu ya, ancaman dari serangan nuklir. Iran tidak punya hal tersebut dan kemudian Iran ini berusaha untuk ya menekan dengan ya melakukan menekan global ekonomi sehingga kemudian ya perekonomian dunia ini terdampak secara keseluruhan. Nah, tetapi pertanyaannya apakah memungkinkan Amerika melakukan hal ini gitu ya? Karena dari awal memang kita tahu. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Mas Pizarro bahwa ya memang ini yang merupakan alasan sebenarnya bagi Amerika Serikat untuk bisa memulai perang lagi. Karena selama blokade ini berlangsung pun sebenarnya masih ada kapal-kapal tanker Iran yang dibiarkan untuk kemudian bisa lewat. Selama perang ini juga hanya beberapa kapal Iran termasuk diantaranya adalah kapal Tosca ya yang kemarin tertahan oleh Amerika Serikat dan krunya sudah dievakuasi ke Pakistan gitu. Nah, kita lihat di sini sebenarnya ada pendapat yang mengatakan bahwa Amerika itu ada di sana untuk bisa sebenarnya rearming dan kemudian melakukan peperangan yang lebih besar. Yang menarik kan itu, ya ini merupakan sesuatu yang sebenarnya jadi kontraproduktif untuk Amerika Serikat. Sementara mereka ya berusaha untuk keluar dan mendapatkan exit ramp, tetapi di sisi lain sebenarnya Amerika Serikat ini tidak mau sebenarnya mengakhiri peperangannya tanpa bisa mendapatkan ya tujuan strategisnya. Nah, technicality terkait apakah kemudian perangnya dimungkinkan untuk bisa dimenangkan oleh Amerika Serikat ini kan sebenarnya menarik karena Amerika Serikat jelas ya di Selat Hormuz ini sulit untuk bisa beroperasi gitu. Pertama kita lihat bahwa Amerika Serikat di sini mengandalkan sebenarnya kapal destroyer ya termasuk misalnya USS Tripoli, USS Bataan dan kemudian USS Boxer yang terparkir di sebenarnya mulut Selat Hormuz ya. Dia tidak bisa mendekat karena adanya coastal defense system yang ada di Iran serta kemudian di sini kita juga lihat ada Pulau Qasim yang menjaga sebenarnya kawasan Selat Hormuz tersebut dengan misil-misil anti kapal gitu. Sehingga kemudian sebenarnya ini agak sulit bagi Amerika Serikat untuk bisa masuk ke sana dan mendekat. Nah, pertanyaannya di sana juga ada sea mines ya, naval mines yang ditanamkan oleh Iran ya di kawasan tersebut yang sampai saat ini sebenarnya kita tidak bisa mengidentifikasi secara jelas posisinya di mana. Ditambah Iran ini memiliki kurang lebih 5.000 sampai 8.000 ranjau. Jadi saya rasa sebenarnya mungkin ini bisa menghilangkan leverage Iran, tetapi pertanyaannya apakah memungkinkan Amerika Serikat melakukan ini atau tidak? Oke, dari situ Mbak Isya, saya geser ke Mas Pizarro. Artinya, bila mana memang ada upaya-upaya Iran untuk juga melakukan semacam kayak negosiasi ya. Kabarnya kan di Selat Hormuz ini akan ada rencana-rencana atau plan-plan yang ditawarkan kan begitu ibaratnya. Nah, Anda membaca hal ini seperti apa Mas Pizarro? Iya, persoalannya akan sangat sulit ya, berbagai macam negosiasi yang ditawarkan oleh Amerika Serikat ya untuk menetralisir Selat Hormuz ya. Sekarang bahkan gini menurut saya, walaupun namanya gencatan senjata itu masih perang loh menurut saya lah. Contoh misalkan kalau kita pakai hukum humaniter internasional, Manuel Sanremo itu blokade dengan tujuan menghabisi ekonomi sebuah negara Iran, dan kemudian membuat lapar bangsa itu bisa dikatakan agresi loh. Jadi kalau tadi dikatakan apa kan masih gencatan senjata yang seperti apa? Menurut saya ini masih terjadi peperangan, makanya kan eskalasi itu akan sangat mudah sekali tersulut kayak gitu ya. Dan tampaknya memang walaupun adanya gencatan senjata dan upaya eskalasi perang, Iran pun juga membaca ini sedang dimainkan oleh Amerika Serikat. Ya gitu. Makanya kan Iran itu kita lihat tidak menyerang secara langsung kapal-kapal tankernya, kapal induk Amerika Serikat, kapal-kapalnya. Dia lebih menyerang ke Uni Emirat Arab.
menurut saya Iran juga pandai membaca. Ini kalau dia melakukan serangan kepada Amerika Serikat, ini kemudian bisa dijadikan justifikasi oleh Donald Trump. Oh, kita diserang. Oh, kita diinvasi. Yang memulai duluan itu Iran, bukan kami loh. Kayak gitu ya. Makanya kan Iran tuh menggeser serangannya lebih kepada Uni Emirat Arab. Yang diserang pun juga fasilitas energi. Menurut saya ada 2 pesan di sini. Pertama, dia tadi untuk menghindari untuk kontak langsung kepada Amerika Serikat agar tidak dijadikan jebakan Trump untuk dijual ke dunia internasional. Kedua, ini untuk memutus jalur alternatif supply energi ke negara lain kayak gitu kan. Kalau bahasa Iran yang mana saat ini sudah mulai menjadi jalur alternatif ya. Iya gitu kan, gini, kalau gue nggak bisa jualan minyak gue, lo juga nggak bisa jualan dong gitu. Makanya yang diserangkan Fujirah itu fasilitas energinya Uni Emirat Arab, yang itu juga jalur alternatif kan dari Abu Dhabi itu. Dari Abu Dhabi nanti mentok ke situ bisa nembusnya ke Laut Oman gitu. Itu memang tidak sebesar Selat Hormuz. Hormuz kan 20 juta barrel ya. Ini mungkin ya hanya 5% atau 8%, tetapi kan itu kan simbol. Itu simbol jalur alternatif. Jadi bahasanya ini jalur tol saya tutup, jalur alternatif pun juga saya tutup. Kayak gitu. Ya memang kelihatannya kejam, tapi ini kan bentuk retaliasi. Seakan-akan Iran pengen mengembalikan hanya bisa lewat sinilah. Gitu. Betul, hanya lewat sini kayak gitu ya. Dan tidak ada jalur lain, hanya melewat sini. Kemudian itu juga pesan kepada Iran kepada dunia internasional. Ini belum normal loh situasi ini loh. Belum baik-baik saja kan. Seakan-akan ini kan udah selesai perang ini, hanya gencatan senjata itu diperpanjang. Orang lupa padahal Iran itu diblokade sama Amerika Serikat. Dia nggak bisa jualan. Nah, ini juga pesan. Apa tawaran Iran terkait dengan upaya untuk membuka blokade Amerika Serikat ini apa begitu? Iya, Iran itu kan meminta, pertama kan kemarin udah ngisi 14 poin. Ada 3 fase ya. Yang pertama itu kalau kita lihat fokusnya menghentikan segera peperangan ini dan membuka Selat Hormuz. Baru kita nanti bisa masuk ke negosiasi-negosiasi yang lainnya. Itu yang ditawarkan oleh Iran. Tapi kan Trump mengatakan it is unacceptable. Ini tidak bisa diterima. Karena problematika Amerika itu win-win solution pun dianggap kalah sama Trump. Titik kompromi pun dianggap kalah oleh Trump gitu. Makanya dia tidak mau. Dia pengen menang betul-betul 100% itu dikuasai oleh mereka. Solid ya, menang solid lah gitu. Iya. Saya juga mau ke Mbak Aisyah lagi. Mbak Aisyah, tapi apakah kemudian Project Freedom ini malah berpotensi memicu blok baru? Misalnya Iran kemudian mendekat ke Cina dan juga Rusia. Kemudian mungkin bisa dikatakan mempercepat fragmentasi geopolitik ya. Bagaimana Mbak Aisyah? Ya, kalau kita lihat di awal, memang sebenarnya China dan Rusia ini termasuk salah satu negara yang kemudian digadang-gadang oleh Iran untuk dijadikan garantor ya, karena Iran ini ingin melakukan beberapa hal. Yang pertama, ini adalah ya melepas blokade di Selat Hormuz. Jadi melepas kemudian semua eskalasi yang terjadi di sana. Karena tadi betul ya, yang namanya blokade meskipun dikatakan sebagai friendly blokade, itu tidak ada sebenarnya namanya friendly blokade. Itu tetap dianggap sebagai act of war gitu ya, apalagi dengan tujuan tadi pemiskinan ekonomi, lalu kemudian menghambat kelaparan dan lain-lain. Ya, yang pertama itu. Lalu yang kedua adalah menghentikan perangnya dalam jangka waktu yang lama, yaitu di mana kemudian Iran minimal meminta sebenarnya UN untuk memberikan ya resolusi yang mengikat Amerika Serikat untuk bisa ya menjamin bahwa Amerika Serikat tidak akan memulai perang lagi di masa depan. Nah, yang ketiga, ini kita lihat sebenarnya Iran ini akan berusaha untuk menaruh sebenarnya masalah program nuklir ini ke belakang gitu. Kenapa? Karena Iran merasa bahwa ini merupakan strategic goals yang pada akhirnya dipilih oleh Amerika Serikat setelah strategic goals yang berubah-ubah di awal-awal itu ya. Nah, ketika kita melihat hal ini, maka Amerika Serikat ya setelah kemudian kehilangan blokadenya, lalu kemudian kehilangan tadi ya peperangannya, itu sebenarnya akan ya secara dramatis sebenarnya mengurangi daya tawar Amerika Serikat untuk bisa menekan Iran untuk mengurangi program nuklirnya ya. Meskipun kita tahu bahwa kemarin Iran sendiri mengatakan bahwa dia akan menunda program nuklirnya selama 5 tahun gitu, dan Amerika Serikat meminta 20 tahun. Nah, saya rasa di sini China di balik meja ya, meskipun terlihat sebenarnya selama ini China dan Rusia itu mendukung Iran ya, keduanya sebenarnya menekan Iran untuk bisa melakukan perundingan dengan Amerika Serikat gitu ya. Nah, tetapi permasalahannya adalah Iran ini kan sebenarnya tengah berhadapan dengan existential crisis untuk mereka. Sejauh apa sebenarnya Iran bisa ditekan oleh kedua negara ini, meskipun ya pada akhirnya kita lihat sebenarnya Iran ini juga membutuhkan gitu ya leverage yang tinggi gitu di dalam peperangan ini. Jadi pada akhirnya kita lihat sebenarnya siapa yang kemudian bisa ya bertahan lebih lama di dalam peperangan ini, dan bagaimana kemudian kedua negara ini juga sebenarnya gitu ya menekan Iran secara diplomasi di belakang meja. Tapi kan semua pihak ini merasa defensif ya. Lantas siapa sebenarnya yang lagi ofensif? Ya,
Jelas Amerika Serikat, jelas Amerika Serikat. Karena kalau kita lihat di sini dari awal peperangan ini di tanggal 28 Februari kemarin ya, dan sampai hari ini gitu ya, yang kemudian agak sulit untuk turun dari tangga eskalasi itu adalah Amerika Serikat. Karena kita tahu bahwa untuk bisa Baik. melakukan negosiasi lagi-lagi yang namanya confidence building measure itu harus terjadi gitu ya. Tetapi kemudian ya, ketika keduanya tetap melakukan menaiki tangga eskalasi, ini sulit untuk dicapai. Tidak ada CBM yang diinginkan, tidak ada trust building yang diinginkan ya. Karena itu ya, Amerika Serikat ini mulai melakukan kemudian blokade. Itu saja sudah dianggap sebagai act of war. Lalu kemudian ya, Amerika Serikat menyerang kemudian kapal Iran ya, dan terakhir ini mendeklarasikan kemudian Freedom Project gitu ya. Itu kan sebenarnya sebuah tangga eskalasi yang ingin dinaiki untuk bisa mendapatkan leverage lebih. Nah, tadi saya kira di sini Amerika Serikat ini sebenarnya agak kebingungan apa yang ingin dicapai ini di sini gitu. Karena tadi untuk kemudian bisa mendapatkan ya salah satu strategic objektifnya ini sulit sekali sebenarnya oleh Amerika Serikat, karena dia tahu sebenarnya saat ini AS ini tidak punya leverage yang kuat untuk bisa ya berunding. Oleh karena itu yang ingin ditingkatkan terus-menerus adalah eskalasi dari konfliknya, sehingga AS at the very least ya ini punya sesuatu untuk dibawa ke meja perundingan dengan mengatakan bahwa look, kamu sudah terdesak, tolong ya sudah selesaikan saja ini program nuklir sesuai dengan apa yang kami minta gitu ya. Meskipun pada akhirnya Iran sendiri merasa bahwa dia bisa menekan lebih lanjut gitu. Jadi ini sulit sekali untuk kemudian diresolusikan gitu ya, selama kedua negara ini masih ya berusaha untuk bisa menaiki tangga eskalasi dan masih berusaha untuk mendapatkan leverage yang lebih tinggi satu sama lain. Karena pada akhirnya ya, kalau kita lihat ini perangnya tidak akan selesai hanya dengan kemudian operasi-operasi yang kemudian penekanan, tetapi harus ada komunikasi sebenarnya di antara kedua belah pihak. Oke, singkat saja mungkin Mas Pizarro, artinya kalau sikap Iran mengatakan bola saat ini sudah ada di Amerika Serikat. Iya. Jadi jangan tanyakan lagi soal perundingan, negosiasi, proposal. Anda yang menentukan saat ini. Itu benar ya berarti? Iya, memang itu yang terjadi sekarang gitu ya. Dan ini proposal sudah diberikan oleh Iran, tinggal Trump memilih apakah ke diplomasi ataupun ingin ke perang. Dan saya kira Iran siap dua-duanya. Baik negosiasi maupun perang. Bahkan Iran menurut saya sekarang memancing Amerika untuk masuk kepada Selat Hormuz untuk melakukan eskalasi. Ingat, dia sedang menyiapkan armada nyamuk. Kapal-kapal kecil yang bahasa itu siap sakit lah. Ya, mereka masuk ke kapal-kapal induk militer Amerika Serikat dan konfrontasi di situ. Makanya kan sampai sekarang Trump itu kan walaupun mengatakan ingin melakukan Project Freedom, itu nggak diimplementasikan sama dia. Hari pertama itu tenang-tenang aja. Dan kapal-kapal yang mau dievakuasi pun juga mikir dua kali. Kayak gitu kan, seharusnya kan kalau Trump ngomong gitu dia udah komunikasi, oh ada nih kapal-kapal yang mau kita evakuasi, tapi sampai sekarang kapal itu nggak mau. Pertama jalurnya tidak aman, kemudian berhasil nggak dievakuasi. Kan gini, walaupun Amerika mengatakan kami sudah memetakan nih ranjau-ranjau laut, emang Iran tuh nggak bisa nambah ranjau laut baru. Gitu, dia punya armada 1000 kapal-kapal, dia bisa bangun kan ranjau-ranjau baru itu, kemudian ketika kapal Amerika Serikat melintas itu atau yang dievakuasi itu kemudian bisa terkena serangan dari Iran seperti itu. Dan jangan lupa kapal itu kan lambat jalannya kayak sepeda gitu ya. Saya nggak tahu bagaimana cara kemudian melakukan evakuasi, karena itu bisa disusul dan bahkan bisa dieksekusi oleh Iran di tengah jalan. Oke. Dengan segala kepiawaiannya lah begitu ya ibaratnya. Baik, kita tunggu ya arahnya atau endingnya seperti apa. Meskipun ending ini masih sangat jauh, beberapa narasumber kita pagi ini mengatakan ini serba tidak ada kepastiannya ya yang terjadi di wilayah Iran dan sekitarnya. Terima kasih Mas Pizarro Ghazali Cruz. Terima kasih Mbak Aisyah Kusuma Sumantri atas waktunya pagi ini Mbak. Selamat melanjutkan istirahatnya Mbak. Terima kasih Mas dan Mbak. Kita juga jeda terlebih dahulu ya. Ya, kita harus menyudahi kebersamaan kita pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kita tentunya masih akan terus mendalami, mendiskusikan dan juga mengupdate lagi bagaimana situasi perang antara Iran dan Amerika Serikat di program kami esok hari ya. Akhir kata saya Arif Fadil. Dan saya Anatelita pamit undur diri. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa. Sampai jumpa.